tema kita sangat penting sekali, yaitu panggilan Yesus mula-mula ya. Sebelum saya lanjutkan, saya tinggal di Bandung, di Cimahi. Saya melayani di sebuah gereja dan juga di sebuah lembaga yang bernama ini ya, Gospel Light for Indonesia. Bagi yang ingin mengenal lebih lanjut bisa membrowse website-nya ya. Nah, panggilan mula-mula dari Yesus. Kita semua dipanggil oleh Yesus. Untuk apa? Mari kita melihatnya dalam ayat ini ya. Panggilan Yesus mula-mula itu dituliskan ketika dia memanggil 12 orang muridnya untuk pertama kali ya. Ayat ini ada dalam Markus 3 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ini adalah momen Yesus memanggil murid-muridnya untuk pertama kali. Dikatakan di sana, naiklah Yesus ke atas bukit. Panggilan Yesus kepada kita itu panggilan dari tempat yang maha tinggi. Bukit gambaran daripada panggilan dari tempat maha tinggi. Lalu dia memanggil murid-muridnya, demikian juga dia memanggil kita. Dengan tujuan apa? Mari kita lihat apa tujuan Yesus memanggil murid-muridnya dan itu berlaku untuk kita. Nah, kalau kita lihat dari yang saya merahin di situ ya, ia memanggil sesuai dengan kehendaknya. Dengan tujuan apa? Yang pertama dikatakan di sana, ia menetapkan 12 orang murid untuk menyertai dia. Untuk bersekutu dengan dia, bukan untuk yang lain-lain. Mari kita perhatikan ya, ini panggilan yang paling penting. Dia memanggil kita terlebih dahulu untuk bersekutu dengan dia, menyertai dia. Lalu setelah itu, baru Tuhan memanggil murid-murid untuk melayani dia atau pelayanan. Nah, kalau kita perhatikan kata pelayanan di situ, jangan lupa ada dua subjek yang harus kita perhatikan dalam pelayanan. Yaitu melayani manusia dengan pemberitaan Injil. Tapi jangan lupa ada musuh, ada setan yang selalu mengganggu pemberitaan Injil. Itu juga harus kita lawan, harus kita usir. Jadi melayani Tuhan itu berbicara tentang dua aspek yang penting. Jangan lupa kita perhatikan jiwa-jiwa dan jangan lupa kita perhatikan musuh yang selalu merintangi. Ya, nah banyak pelayanan kadang-kadang melupakan setan, melupakan pekerjaan-pekerjaan setan di tengah-tengah jemaat. Itu yang harus kita waspadai ketika kita melayani jiwa-jiwa. Harus kita perhatikan ada setan yang mengintip. Karena itu kita harus hadang, kita harus lawan, kita harus usir, kita harus atur strategi. Ya, nah dua panggilan Yesus ini yang kita penting sekali untuk mengerti. Apa artinya menyertai Yesus? Apa artinya bersekutu dengan Yesus? Bersekutu dengan Yesus artinya secara pribadi kita memiliki waktu yang khusus untuk Tuhan. Mendengarkan suaranya, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan secara pribadi. Yesus harus menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Ya, Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya Allah. Dalam hidup kita selalu pada mulanya harus dimulai dengan Allah. Harus dimulai bersama-sama dengan Allah. Jangan lupa, sejak kita mulai bangun tidur sampai mau tidur malamnya, Allah harus yang pertama-tama kita jumpai. Allah harus yang pertama-tama kita bersekutu. Dan ketika kita bersekutu dengan Dia, kita semakin mengerti isi hati Tuhan Yesus. Amin ya. Nah, suatu kali ada tukang yang ngerok papan itu apa namanya? Tukang bangunan yang menyerut kayu ya. Nah, apa namanya itu? Ya, serutan kayu ya. Nah, waktu dia menyerut, tiba-tiba jam tangannya jatuh ke bawah, lalu masuk ke dalam tumpukan-tumpukan serutan. Lalu dia coba cari, nggak ketemu. Lalu dia panggil anaknya, nak tolong bantu papa untuk mencari jam tangan saya yang ketimpa serutan. Lalu kemudian anaknya tidak berapa lama menemukannya dan mengatakan, Pak, ini saya sudah temukan. Bapaknya heran.
Bagaimana kamu bisa menemukannya? Gampang Pak. Pertama, saya dekatkan telinga saya ke tumpukan itu. Lalu saya dengar suara. Suara apa itu? Detik jam itu. Nah, bersekutu dengan Tuhan artinya kita harus merasakan detak jantung daripada Allah itu. Yang kita harus mengerti dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Amin ya. Nah, kita mengerti firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang akan menjadi penolong kita sepanjang hari dalam kehidupan kita. Nah, suatu hari saya dan sekeluarga pergi mengunjungi mertua di Jakarta. Malam hari, tahun baru. Ya, supaya nggak dipecat jadi menantu, ya saya kunjungin lah gitu ya. Lalu di tengah jalan tol malam hari, tiba-tiba mobil polisi datang menyuruh kami minggir. Gitu. Wah, saya kaget. Wah, ini saya dari Bandung berurusan dengan polisi di Jakarta kan repot ya. Waduh, ada apa? Ada apa ini Tuhan gitu ya. Lalu Pak polisi, selamat malam Pak. Selamat malam Pak, ada apa Pak? Bapak, lampu Bapak di belakang saya perhatikan, kata polisi mati. Gak boleh lampu itu padam di malam hari. Saya juga baru tahu ya. Saya lulus, padahal lulus saya ujian ini. Dapat SIM, ternyata yang itu saya nggak ngerti. Aduh Pak polisi, saya minta maaf. Lalu Pak polisi bilang, oke, sekarang mau diselesaikan bagaimana Pak? Saya udah kebayang maksudnya ya. Mau diselesaikan dengan cara damai-damai atau dengan cara yang tidak damai-damai gitu ya. Lalu suara hati saya waktu itu ya sebagai hamba Tuhan tentu mengalami godaan dan cobaan. Ada pemikiran iblis menggoda, ya udahlah selesaikan saja dengan baik-baik Pak ya. Kasih aja lah uang kopi dan sebagainya begitu ya. Tapi tiba-tiba suara Tuhan mengingatkan. Jangan sekali-sekali menyakiti hati Tuhan dengan dosa yang bernama suap atau sogok. Nah ini, itu kan hasil daripada persekutuan ya dengan Tuhan, kita diingatkan. Lalu saya bilang sama Pak polisi saya minta maaf, saya tahu saya salah. Jadi kebetulan saya malam ini mau ke rumah mertua untuk berdoa. Kebetulan saya hamba Tuhan Pak polisi. Tapi saya serahkanlah Pak polisi mau bertindak apa, saya siap menerimanya. Lalu dia bilang begini, oh Bapak pendeta ya? Oh iya Pak polisi. Kalau begitu gini aja Pak, Bapak berdoa dulu untuk saya, nanti saya lepaskan Bapak. Katanya begitu ya. Saya ketawa. Lalu terus dia bilang, kok Bapak ketawa? Kan tadinya Bapak bilang Bapak pendeta. Mungkin dia mau menguji bisa berdoa nggak pendeta ya. Lalu saya doakan dia. Ya, lalu saya kata Tuhan memberkati Pak polisi. Apa artinya? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita penting terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Ini panggilan mula-mula. Ya, Tuhan tidak pernah memanggil kita memanggil kita untuk bekerja dulu atau untuk melayani dulu, tidak. Nah, lalu setelah itu baru panggilan pelayanan. Melakukan seluruh pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Termasuk pekerjaanmu sehari-hari. Sebagai apa? Sebagai staf, karyawan, bisnismen, pekerjaanmu itu adalah pelayananmu. Ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu mengetik di komputer, waktu transaksi, pekerjaanmu itu adalah pekerjaan yang disebut dengan pelayanan juga. Amin ya. Jangan lupa, jangan kita memisahkan di dalam Tuhan, pekerjaan kita itu untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, lakukan untuk Tuhan. Ya, jangan lupa. Nah, lalu kita akan melihat bahwa bersekutu itu harus lebih dulu daripada bekerja atau melayani. Siap ya? Amin. Pulang dari sini, mulai segala sesuatu dengan Tuhan terlebih dahulu. Nah, prinsip dasar panggilan bersekutu dengan Yesus itu ada 3 hal yang penting. Kita hanya bisa bersekutu dengan Yesus bila yang pertama ya, dimulai ketika kita percaya dan menerima Yesus. Persekutuan yang terjadi itu adalah persekutuan antara Bapa dengan anaknya di dalam Yesus. Nah, ini persekutuan kita dengan Tuhan. Kita hanya bisa bersekutu dengan Tuhan kalau status kita berubah. Yaitu menjadi siapa? Anak Allah. Siapa ini anak Allah ini? Yaitu mereka yang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Kalau belum, kita tidak bisa bersekutu dengan Dia. Persekutuan yang Tuhan inginkan itu persekutuan antara Bapa dengan anaknya. Begitu ya. Persekutuan Bapa dengan anak di dalam Tuhan kita Yesus. Pastikan semua kita di sini sudah percaya dan sudah menerima Yesus. Amin ya. Sudah menjadi anak Allah. Kalau belum, harus kita buka hati kita, percaya dan menerima Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, persekutuan kita
dengan Bapa itu. Persekutuan kita itu dengan pribadi Yesus yang diam dalam hati kita. Kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus, Yesus tinggal dalam hati kita. Dan persekutuan kita dengan Dia yang di dalam ini, bukan Dia yang jauh di sana, gitu ya. Kita nggak perlu toa untuk memanggil Dia, ya. Kita perlu hati kita, karena di dalam Dia, di dalam kita, Dia ada, gitu ya. Lalu yang ketiga, jangan lupa, kalau kita mengaku dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, kalau kita mengaku Kristus tinggal dalam kita, atau kalau kita mengaku kita punya persekutuan dengan Dia, maka kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Persekutuan pribadi kita lah dengan Yesus yang membuat kita bisa bertumbuh seperti Yesus bertumbuh. Wah, dengan kata lain, kalau ada di antara kita yang tidak bisa hidup seperti Yesus hidup, karakternya belum benar, dan seterusnya, maka bisa dipastikan kita belum bersekutu dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Timi mana Timi? Sini dulu tim sini. Ini tim ini lucu ini dulu waktu kecilnya ini. Sini tim. Nih sekarang ini putra daripada Pak Gembala, kita udah pada kenal belum? Belum ya? Saya sudah mengenal dia sejak segini lah ukurannya. Tim udah gede ya. Tim, oke, gimana kabar? Apa rencanamu? Pertanyaan pertama, kabarmu bagaimana? Baik. Puji Tuhan. Kapan kembali ke Bali? Akhir bulan. Akhir bulan. Oke, minta tolongnya saya ya. Tolong ambilkan satu tisu dari sana. Tisu itu. Iya, terima kasih ya. Oke, apa artinya bersekutu dan melakukan kehendak Tuhan? Kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Ada dialog ya. Lalu kemudian saya minta Timi, tolong ambilkan tisu. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita dengan Tuhan. Kita berdialog, bersekutu, lalu kita dengarkan apa perintah Dia. Itu yang kita lakukan. Itulah dinamika persekutuan dan pelayanan. Selalu di dalam satu dinamika kita bersekutu dan melakukan yang Dia minta. Amin. Timi, kamu udah punya pacar belum? Udah, jangan ngomong sekarang nanti ya. Silakan tepuk tangan dulu untuk Timi. Nah itulah ya, kita dengan Tuhan harus punya persekutuan dialog. Dan buah daripada dialog itulah kita tahu apa maunya Tuhan. Amin ya. Nah sekarang yang sifatnya panggilan melayani Yesus. Kita harus melayani Yesus. Kita melayani Dia. Pelayanan yang kita lakukan harus berpusat pada Allah. Dialah pusat pelayanan kita. Segala yang kita lakukan harus memuliakan Dia. Kita kembalikan kemuliaan untuk Dia. Jangan sekali-sekali mencuri kemuliaan Allah. Gitu ya. Semua kita kembalikan untuk Dia. Berpusat kepada Allah. Roma 11 ayat 36 itu. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan untuk kemuliaannya. Itu pusat pelayanan kita siapa? Yesus. Wah, luar biasa ya. Jangan sampai kita mencuri kemuliaannya supaya orang memuliakan kita. Oh, hebat dia. Jangan. Itu pelayanan, ya. Nah, lalu yang kedua, pelayanan itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil dan berikan kepada Tuhan. Mengatakan, Yesus berkata, kamu telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu perkara yang besar. Apa itu perkara-perkara yang kecil? Yang gampang dilakukan. Tidak boleh orang berkata, aku tidak punya apa-apa untuk melayani Tuhan. Dia sedang berbohong. Lalu mau bagaimana Pak? Saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa song leader. Apa yang bisa kau lakukan? Nah, suatu kali terjadi gempa bumi di sebuah desa, satu gereja ambruk. Lalu ada gereja tetangganya yang masih berdiri dengan teguh. Lalu gereja ini membuat sebuah kebaktian untuk memberikan sumbangan kepada mereka. Pak pendeta bilang, apa yang ada pada kalian, persembahkanlah, kita akan kirimkan ke sana. Lalu ada kebaktian, diberikan persembahan, maju ke depan, ada kotak persembahan di sini, semua memberikan. Ada satu pemuda, seperti Timi, gitu ya, dia maju ke depan, tapi dia hanya berdiri di samping kotak persembahan. Pak pendeta bilang, anak muda, kalau kau sudah beri persembahan, silakan duduk. Dia diam saja sambil menangis. Anak muda, apa yang engkau ingin persembahkan? Lalu dia menangis, dia mengatakan begini, Pak pendeta, saya nggak punya apa-apa untuk saya persembahkan, tapi saya punya diri saya Pak. Kirimlah saya bersama dengan persembahan ini ke sana supaya aku bisa membantu apa yang bisa aku bantu.
Artinya apa? Diri kita punya. Kalau kita tidak punya uang, kita punya diri kita. Gunakan tanganmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Gunakan kakimu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya apa? Kita diberikan sesuatu untuk kita melayani Tuhan. Amin ya. Semua diri kita, mata kita, mulut kita, senyum kita harus kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, dalam pelayanan kita jangan lupa, kita harus melayani sampai titik darah penghabisan, sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Amin ya. Nah, ini adalah sebuah video klip. Apakah suaranya sudah bisa kelihatan? Mari kita saksikan. Ini ada anak beruang bersama induknya sedang berjalan menuju ke atas bukit. Tepuk tangan dulu untuk anak beruang itu yang kebetulan namanya juga Timmy. Nah, Bapak Ibu, setelah kita percaya dan menerima Yesus, perjalanan kita dimulai menuju ke surga. Dalam perjalanan itu, kita pasti akan mengalami tantangan, pencobaan yang kadang-kadang membuat kita jatuh. Tapi jangan berhenti, ya, jangan give up, harus bangkit. Dan kita harus lakukan sampai kita ke garis akhir. Bapak kita menunggu, ya. Jangan ada di tempat ini ada orang yang berhenti di tengah jalan ketika melayani Tuhan. Amin ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita ingin memperhatikan ketika Yesus memanggil kita untuk dua tujuan. Apa tadi? Bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan. Ini bukan sebuah kebetulan. Keduanya itu harus terhubung satu sama lain, ya. Terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Artinya apa? Jangan kita melayani tanpa persekutuan dengan Tuhan. Jangan kita bersekutu tetapi tidak melayani. Begitu ya. Nah, ingat sekali lagi, pelayanan itu dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, mencuci piring pun pelayanan. Mengatur bangku di gereja ini juga adalah pelayanan. Jangan kita berpikir pelayanan berarti harus di mimbar. Jangan kita berpikir pelayanan harus memimpin pujian. Tidak.
perkara-perkara kecil pun itu sebuah pelayanan yang kita lakukan dengan setia. Nah, apa hubungan antara kedua hal ini? Yang pertama, ya, pelayanan itu harus buah daripada persekutuan kita dengan Tuhan. Amin ya. Artinya apa? Semua yang kita lakukan harus terkait dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 15 ayat 5. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan. Kalau kau tinggal dalam aku tinggal dalam kamu. Itu artinya kalau kita memiliki persekutuan yang indah, maka ia akan berbuah banyak dan dia bisa berbuat apa-apa. Ada dua kata di situ ya, berbuah dan berbuat. Kita tidak bisa berbuah kalau tidak bersekutu. Kita tidak bisa berbuat kalau tidak bersekutu. Dengan kata lain, persekutuan dalam Yesus menghasilkan kuasa. Dan kuasa itu untuk kita bisa berbuah dan untuk kita bisa berbuat. Puji Tuhan. Kalau dalam pelayanan kita tidak ada buah. Kalau dalam pelayanan kita tidak ada kuasa. Salah satu penyebabnya adalah tidak bersekutu dengan Tuhan. Salah satu penyebab ya. Tentu banyak penyebab-penyebab yang lain. Nah, mari kita bersekutu supaya kita punya kuasa untuk berbuat dan berbuah. Nah, yang kedua, hubungan persekutuan dengan pelayanan. Jangan sibuk pelayanan, tapi bersekutu dulu, baru melayani dari hasil persekutuan. Begitu ya. Nah, ada contoh dalam Alkitab. Ingat peristiwa Marta dan Maria? Nah, Marta dan Maria itu bersaudara. Marta orang yang sangat rajin melayani. Maria orang yang sangat rajin mendengarkan suara Tuhan. Suatu kali Yesus berkunjung bersama rombongannya ke rumahnya Marta. Lalu secara otomatis alami Marta sibuk dengan pelayanannya. Dikatakan ya, ada Lukas 10, 44, 2. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dan Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Waktu Yesus menegur Marta, sebenarnya Yesus ingin berkata begini, Marta, yang kau lakukan itu bukan itu yang aku mau saat ini. Gitu ya. Yang aku mau saat ini adalah seperti Maria, datang dulu kepadaku. Baru kau melakukan dari apa yang aku berikan kepadamu waktu kau datang kepadaku. Wah, ingat ya, jangan langsung sibuk melayani. Karena pelayanan kesibukan kita itu gak ada artinya di mata Tuhan kalau kita tidak datang dulu pada Tuhan Yesus. Amin ya. Nah, itu sebabnya dalam kisah ini saya ingin memberikan sebuah dorongan buat kita bahwa seorang pelayan itu jauh lebih penting daripada pelayanannya. Ya, pribadi kita di hadapan Tuhan jauh lebih penting daripada apa yang kita kerjakan. Kenapa? Saya ingin tanya, tanpa kita Yesus bisa enggak? Bisa, itu kita tidak penting sebenarnya, tapi tanpa kita dia tidak mau. Puji Tuhan ya. Tanpa kita Yesus bisa, sangat bisa. Tapi dia nggak mau tanpa kita. Itu yang harus kita syukurin ya. Itu yang harus kita syukurin. Kita bersyukur untuk itu ya. Nah, lalu yang ketiga, persekutuan dengan Yesus membuat pelayanan melahirkan anak-anak rohani. Nah, kita berdoa ya. Kita tahu kita beberapa kali pakai ruangan ini yang besar ya. Itu sebenarnya tantangan buat kita. Mau nggak jemaat Dago ini bertambah-tambah jiwa-jiwa? Pasti mau ya. Dan untuk bisa bertambah-tambah kita harus melahirkan. Dan untuk bisa melahirkan kita harus bersekutu dengan Tuhan. Seperti ayat ini. Ayat ini sebenarnya ingin menjelaskan relasi suami dengan istri. Dan secara rohani kita itu adalah dalam tanda petik pendampingnya Yesus, mempelainya. Supaya kita bisa melahirkan kita harus bersekutu dengan Tuhan Yesus. Di situ dikatakan yaitu memiliki dia supaya kita bisa dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dari situ kita nanti akan bisa berbuah-buah untuk Tuhan, menghasilkan jiwa-jiwa ya. Amin ya. Kita berdoa bersama-sama. Kita juga gereja kami juga sedang berdoa untuk pertumbuhan-pertumbuhan daripada jiwa-jiwa. Saya ingin rindu suatu saat nanti di depan ketika saya datang kembali sebelum Tuhan Yesus datang ya, bisa melihat ruangan ini penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Oke. Nah, lalu yang
Berikutnya yang keempat, ini yang bagian yang terakhir poin yang penting ya. Apa di situ dikatakan? Persekutuan dengan Yesus membuat pelayanan kita tidak sia-sia. Begitu ya, di sini dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kalau kita lakukan di dalam persekutuan dengan Tuhan ya. Ini ada satu video singkat, grup yang dipimpin seorang anak Tuhan bertemu di final dengan juara bertahan, dan mereka sudah ketinggalan 2 angka dan waktu tinggal 2 detik lagi ya. Mari kita, ini rangkuman dulu lah saya ini ya, ini rangkumannya ya. Jadi rangkuman hubungan persekutuan dengan pelayanan keempat hal yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ini videonya. Mari kita. Hail Mary. No, the defense too strong for the pass. No, we can't run it. That's our only option. You gotta kick it, man. David. I need a 51-yard field goal. Coach, I can't kick that far. David, they've been stopping the run of the pass all night. You're my best option. Coach, the farthest I've ever kicked is a 39-yarder. There's no way I can kick a 51-yard field goal. I believe you can. Your job is to do the best you can and leave the results up to God. I need you on that field. Our field goal unit. Grant, we've got to throw it. He can't kick it from there. It's too far. No, it's not. What are you doing? I'm preparing for rain. I don't understand this, but with 2 seconds left on the clock, Coach Grant Taylor and the Shiloh Eagles are putting the game in the hands of a 145-pound backup kicker. This is not a good move on Grant Taylor's part. He even has to kick into the wind. He's not ready, Grant. He don't think he can do it. I don't have any more timeouts. Call a timeout, Bobby Lee. This kid can't kick that far. Call that timeout. Call a timeout anyway and let's ice him. Hey, come here. David, you telling yourself you're going to miss this kick? Coach, it's too far. Listen to me. Do you think Guy could help you make this kick? Do you believe it, David? Yeah, if he wants to. So do I. But you have got to give me your best and leave the rest up to him. Will you do that for me? David, whether you make this field goal or not, we're going to praise him. But don't you walk off this field having done any less than your best. Can I help you? Don't touch me. I'm standing for my son. God, help me make this kick. Kick it down! Kick it down! Kick is up. It's on its way. It's long enough. It's high enough. Does it have the distance? It does! It's good! The Eagles have won! The Eagles have won the state championship! I can't believe what I just seen! I cannot believe what I just seen! A miracle! Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Nah, kenapa bola bisa masuk? Padahal anak muda itu dengan tendangannya tidak mungkin bisa masuk ya. Tapi kenapa bisa? Oh, tadi ada angin ya. Angin artinya apa? Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, segala usaha kita tidak sia-sia. Tidak sia-sia dalam pengertian akan jadi sesuai kehendak Tuhan ya. Ya belum tentu kesebelasan kita akan menang, belum tentu ya. Tapi maksudnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan Tuhan dengar. Itu karena buah daripada persekutuan kita dengan Tuhan yang tidak sia-sia. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Mari kita nyanyikan lagu di awal tadi, lebih dari 1 hari di pelataran. Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu
bersekutu dengan Dia terlebih dahulu. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah itu menjadi gaya hidup kami, memulai hari-hari kami dengan bersekutu dengan Tuhan. Dan itu bisa terjadi ketika kami percaya dan menerima Tuhan Yesus, ketika kami menjadi anak-anak Allah. Biarlah semua kami yang ada di sini ya Tuhan, Tuhan teguhkan kami menjadi anak-anak Allah semuanya. Tidak ada yang terkecuali ketika kita percaya, ketika kami percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dan di dalam persekutuan kami dengan Tuhan itulah kami melayani Tuhan, melakukan seperti yang Tuhan mau. Yang dari hasil persekutuan kami dengan Tuhan. Ajar kami semuanya Bapak, termasuk seluruh kami yang ada di sini, persekutuan umat gereja GBI Dago. Tuhan bawa ke dalam semangat yang baru, memenuhi panggilan Tuhan Yesus dengan bersekutu terlebih dahulu dan melayani Tuhan di dalam persekutuan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berkata, amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Happy birthday to you. Happy birthday. Puji Tuhan, hari ini gembala kita berulang tahun, Bapak Ibu Saudara. Boleh Bapak Gembala yang di depan. Saya undang istri, anaknya. Birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri. 17, sekarang 17. Jadi lebih muda. Kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Make wish dulu, make wish. Umur 17 ya Bapak Ibu ya. Oke. 17 tahun jiwanya ya Om ya. Kita Jiwa undang muda 17 Pak tahun. Thomas untuk berdoa bagi gembala. Diwawancarai dulu ini ya. Boleh Om, boleh. Ya, saya mengenal Pak Gembala ini sejak dia masih muda ya. Masih berpacaran dulu dengan Luna ini, Ibu Luna. Iya, jadi dulu saya diberi anugerah boleh membimbing kedua orang ini dulu waktu masa muda mereka ya. Saya sudah tua sekarang ya. Tapi masih muda hati ya. Nah, ini atas nama seluruh jemaat ini ya, GBI Dago mengucapkan selamat ulang tahun nih Pak Gembala. Terima kasih Pak. Tuhan berkati dan memakai Pak Gembala, Ibu Gembala. Amin. Lebih dahsyat dan lebih heran lagi ya. Amin. Dan juga Timi ya. Timi kapan ulang tahunnya? Masih lama ya. Oke lah. Kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan menganugerahkan 1 tahun lagi dalam kehidupan Pak Gembala kami, Pak Mukian. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang 1 tahun yang sudah berlalu. Sampai usianya saat ini. Tuhan bersyukur, kami bersyukur. Kami mau menyerahkan hidup dia dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pakai dia menjadi alat-Mu yang besar di tengah-tengah pelayanan ini. Engkau yang menaruhkan visi dalam hidup dia untuk melayani menggembalakan jemaat-Mu ini. Tuhan berkati dia. Tambahkan Tuhan. Kasih karunia-Mu dalam kehidupan dia. Boleh melayani dengan setia. Melayani Tuhan di dalam persekutuan dan dalam pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau juga menambahkan jiwa-jiwa di tengah-tengah pelayanan ini sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Pak Gembala kami ini dalam tangan-Mu. Juga untuk Ibu Gembala, Ibu Luna yang sudah mendampingi dia bertahun-tahun. Tuhan terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan. Berikan kesabaran, kekuatan, kesetiaan dalam membantu melayani. Sampai mereka berdua menggenapi seluruh rencana-Mu di tengah-tengah pelayanan ini. Berkati untuk Pak Gembala, Ibu Gembala kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga Timi. Terima kasih Tuhan dia boleh ada di tempat ini hari ini. Apapun rencana masa depannya, khususnya pekerjaannya, biarlah Tuhan yang memimpin memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa kami.
kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berkata, amin. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku.